Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh beribadah dan bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menjaga hati dan pikiran dalam Kristus. Mari kita bersama membuka dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat 9. Bagian yang menjadi pembaca perenungan kita, pemberitaan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Tema kita menjaga hati dan pikiran dalam Kristus. Filipi pasal yang keempat, ayat ke-6 hingga ayat yang ke-9. Tapi supaya cukup lengkap, saya akan mulai baca dari ayat yang keempat, ayat keempat hingga ayat yang ke-9. Dan saudara boleh memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Ada beberapa kata perintah. Misalnya di ayat keempat, bersukacitalah. Ayat kelima, hendaklah kebaikanmu diketahui orang. Ayat ke-6, janganlah kamu khawatir. Ayat 8, pikirkanlah semua itu. Ayat 9, lakukan semua itu. Saudara sekalian, itu adalah kata-kata yang bersifat perintah. Tetapi di tengah-tengahnya ada ayat yang ke-7 dan ayat ke-9 bagian yang terakhir ditutup dengan kata-kata damai sejahtera Allah. Ya, jadi sudah perhatikan bagian-bagian itu, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudari yang kekasih. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat yang kekal di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, bagian-bagian firman Tuhan ini sedang ingin mengajak kita untuk betul-betul menyetel hati dan pikiran kita. Supaya hati dan pikiran kita itu nyocok sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yaitu apa? Hati dan pikiran yang tertuju kepada Allah yang mengalami damai. Damai sejahtera yang dari Allah yang diberikan kepada kita. Mengapa hati dan pikiran itu menjadi penting? Saudara sekalian, karena hidup kita tidak pernah mudah. Hidup kita penuh dengan hal-hal yang menimbulkan pikiran yang galau, hati yang kacau, kekhawatiran, kecemasan. Menurut penelitian saudara, bahkan sebelum COVID, apalagi pada waktu COVID, salah satu masalah besar yang dihadapi oleh umat manusia itu adalah kesehatan mental, problem mental. Ya, kesehatan mental, saudara mungkin akan sering mendengar kata-kata ini, ya, atau anak muda mengatakan kena mental katanya begitu. Tapi memang sekarang istilah itu menjadi istilah yang lazim, karena memang itu menjadi problem. Penelitian-penelitian yang diadakan di Amerika Serikat misalnya oleh Pew Research salah satunya memperlihatkan hal itu. Dan betapa masalah COVID itu menjadikan masalah mental makin membludak. WHO juga melakukan penelitian
dan menghasilkan pemikiran atau pendapat yang sama. Dan itu saudara sekalian bikin hidup kacau. Orang gampang bunuh diri, paling tidak berpikir untuk bunuh diri. Orang gampang merasa broken homes, orang gampang merasa hancur, rusak. Orang bisa menjadi sangat emosional, sangat kejam. Masalah-masalah yang terus ada dalam diri kita. Saudara sekalian, hidup menjadi sulit. Nah, bagian firman Tuhan ini sebenarnya sedang mengajak kita untuk bagaimana meletakkan hati dan pikiran kita secara tepat ketika kekecauan, kegalauan, keresahan, kekhawatiran itu datang. Belum lagi hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak pilihan. Apa yang harus masuk di pikiran kita, apa yang harus masuk di hati kita. Saudara sekalian, di tengah-tengah bacaan kita tadi ada satu kalimat kecil yang sebenarnya sangat penting. Di ayat yang kelima dikatakan begini, Tuhan sudah dekat. Ini adalah kalimat kecil tetapi penuh dengan bobot teologis yang sangat penting, meletakkan kita kepada apa yang saya sebut sebagai konteks kehidupan Kristen. Konteks kehidupan Kristen kita pada saat ini. Kita sudah sebagai orang Kristen percaya kepada Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Konteks kehidupan kita pada saat ini di tengah-tengah dunia yang kacau galau dan penuh dengan masalah ini, kita hidup di dalam satu kondisi yang disebut dengan Tuhan sudah dekat. Apa maksudnya Tuhan sudah dekat? The Lord is near. Near atau dekat itu punya dua makna. Baik makna secara waktu maupun makna secara ruang. Kalau secara waktu, saudara sekalian kita bisa mengatakan saya akan datang dalam waktu dekat ini. Itu waktu dekat. Kalau secara ruang kita bisa bilang si A tinggal dekat saya. Rumahnya berdekatan dengan saya. Sudah tahu itu ya. Jadi secara ruang maupun secara waktu kita bisa gunakan kata dekat. Jadi saudara sekalian ketika dikatakan Tuhan itu dekat, the Lord is near. Saudara sekalian pemikiran pertama adalah bahwa Allah itu dekat dengan kita di sini secara spasial. Dia bukan Allah yang tinggal nun jauh di sana. Dia datang menjadi manusia, dia menebus kita dari dosa kita, dia beserta kita. Itu Allah yang dekat. Allah bukan yang di nun jauh, tetapi Allah yang di sini. Itu Allah dekat, itu adalah satu janji. Allah ada di sini. Itu adalah satu fakta bahwa Allah ada di sini. The presence of the Lord, kehadiran Allah itu saudara sekalian yang ada bersama dengan kita. Allah itu dekat. Namun, dalam teologi Kristen selalu ada kata namunnya. Ketika kita bilang Allah itu dekat, sebenarnya tidak dekat-dekat amat begitu. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah, Allah dengan kita selalu masih ada jarak. Kita belum mengalami kesempurnaan dan kepenuhan kehidupan di langit dan bumi baru. Di mana kita ada di pangkuan Allah, di mana betul-betul detak jantung kita sama dengan detak jantung Allah. Kita di saat ini walaupun dekat tapi masih terasa ada jauh. Ada saatnya kita kabur, ada saatnya kita gelap. Ada saatnya kita bahkan gak tahu apa yang Allah inginkan. Dan bukankah seringkali kita maki-maki dan bersungguh-sungguh pada Allah. Kenapa kita merasa Allah jauh? Karena memang kita belum mengalami satu kondisi kehidupan yang penuh. Dan itu akan terjadi pada langit dan bumi baru. Mengapa belum terjadi? Itu pengertian yang kedua dari near, dekat tadi. Karena Allah memang segera akan datang. Tuhan Yesus akan segera datang. Sudah dekat dia. Alkitab bilang dia sudah seperti di depan pintu, mengetok pintu kita. Tetapi anyway belum. Dia segera datang. Dia sudah dekat waktunya untuk datang. Tapi belum datang. Artinya belum kesepenuhan dari penyelamatan yang Yesus lakukan. Dia sudah datang pertama kali, mati di kayu salib, menebus kita, menyelamatkan kita. Dia masih akan datang lagi yang kedua kali. Itu yang kita nantikan. Ini yang menjadi pengalaman eskatologis kita. Yesus akan datang, segera datang, waktunya sudah dekat. Itu menjadi iman kita, pengharapan kita. Itu yang menjadi fokus hidup kita. Tetapi karena kedatangan itu belum betul-betul sampai pada hari detik ini belum sampai. Saya belum mengalami hidup
kekal di langit dan bumi baru, maka kita hidup di tengah-tengah ini kondisi ini. Kalau dalam teologi di Kristen disebut masa already and not yet. Sudah, tapi masih ada yang belumnya. Bukan sama sekali belum, bukan semua sudah, tapi sudah, tapi ada yang belumnya. Yesus sudah menyelamatkan kita, tapi kita belum mengalami keselamatan sempurna di langit dan bumi baru. Yesus sudah datang menebus kita, tapi dia masih perlu datang kedua kali lagi untuk menyempurnakan kita. Karena itulah dalam konteks kehidupan yang seperti ini, kita bertanya saudara sekalian, bagaimana kita harus hidup? Apa artinya Yesus sudah dekat itu, Yesus yang near, yang dekat itu, apa artinya itu bagi kehidupan kita? Saudara sekalian, pada satu pihak jelas kita beriman, kita percaya, kita yakin, kita pegang Dia. Tapi pasti ada keraguan. Pasti masih ada kegalauan. Nanti di langit dan bumi baru tidak ada lagi yang namanya keraguan dan kegalauan. Yang ada adalah 100% damai sejahtera. Tapi saat ini dalam kondisi yang seperti ini, bukan semata-mata keraguan, bukan semata-mata kegalauan. Tapi sebaliknya, bukan semata-mata iman, bukan semata-mata keyakinan, di tengah-tengah kehidupan yang baik, yang indah, yang penuh dengan kepercayaan, ada keraguan, ada kegalauan. Tapi di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kekacauan, ada juga tentu iman. Jadi itu saudara, ya, selalu ada mix yang seperti ini. Perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan kayak apa? Ya, gandum, kebun gandum, ladang gandum. Ya, ada lalang yang tumbuh. Ya, belum bersih semuanya, hanya gandum. Tapi ada lalangnya. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, di tengah-tengah kondisi seperti inilah maka bisa terjadi saudara sekalian, kita banyak mengalami kegalauan hati, kegalauan pikiran. Kegalauan ini saya bagi dua kalau bacaan kita tadi saudara sekalian. Yang pertama itu adalah menyangkut kegalauan hati dan pikiran yang bersangkutan dengan kebutuhan dan keinginan hidup sehari-hari kita. Kita masih ingin sesuatu, masih kebutuhan sesuatu. Mengapa? Karena kita belum mencapai kesempurnaannya, belum lengkap penuh. Nanti di langit dan bumi baru kita sudah penuh, itu yang disebut dengan sempurna. Itu yang disebut dengan hidup kekal. Kita sudah mencapai telosnya, tujuannya. Tapi saat ini kita masih banyak keinginan, masih banyak kebutuhan. Dan itu kenyataan hidup sehari-hari. Ya, bahkan seringkali orang begitu tamaknya antara keinginan kebutuhan tidak bisa dibedakan, dan keinginan kebutuhannya pun tidak ada batasnya. Seperti jurang yang tak berbatas, yang tak ada dasarnya. Apapun dimasukin tidak cukup juga. Tapi mungkin kita tidak seperti itu. Kita hanya tahu bahwa kita butuh hal-hal yang basic dalam hidup kita. Tetapi itu pun banyak menimbulkan kekhawatiran, kegalauan. Nah saudara sekalian, karena itulah maka ketika kita bicara mengenai kehidupan yang seperti demikian, kita akan melontarkan pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana aku harus hidup di tengah-tengah pelbagai kebutuhan, problem, kekurangan, penderitaan, rasa sakit, dikhianati. Ini kenyataan. Semua ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak akan muncul di langit dan bumi baru nanti. Karena sudah tidak ada air mata, tidak ada kedukaan, tidak ada perkabungan. Sekarang ada. Kita kurang, kita membutuhkan. Ada banyak keinginan kita yang belum tercapai. Ada penderitaan, ada rasa sakit, ada masalah, ada problem, ada beban yang berat. Bagaimana aku bisa hidup di tengah-tengah kondisi seperti ini? Saudara sekalian, firman Tuhan datang kepada kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa problem-problem itu real.
Ada orang beranggapan bahwa penderitaan, kesulitan, itu hanya perasaanmu semata-mata. Itu enggak real, itu maya. Itu sesuatu yang kayak fata morgana. Itu enggak real, itu enggak benar. Enggak, saudara sekalian, penderitaan itu benar. Kebutuhan itu realistis, real. Rasa sakit, real. Itu bukan semata-mata ciptaan pikiran kita. Itu ada di tengah-tengah dunia yang rusak, dunia yang penuh dengan masalah. Betul. Tetapi firman Tuhan ingin mengatakan begini. Untuk menghadapi realitas itu, kamu perlu betulkan pikiranmu. Kamu perlu betulkan hatimu. Perlu betulkan perasaanmu. Itu real, kamu harus menghadapinya. Tapi untuk menghadapinya, engkau harus membetulkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Karena itulah saudara sekalian, maka muncul ayat ke-6 dalam bacaan kita tadi. Ayat ke-6 dengan mengatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga, itu yang tadi. Problem, kebutuhan, keinginan, kekurangan, penderitaan. Jelas sebenarnya itu bisa bikin khawatir. Kalau kita tidak menyetel pikiran hati kita secara tepat dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara sekalian, firman Tuhan tidak mengatakan Allah gak usah dipikirin itu gak benar, itu gak real. Enggak. Atau Allah itu juga akan lewat, udah gak usah dipikirin, enggak begitu. Tapi firman Tuhan mengatakan style hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Maka dengan nasihat, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ada masalahnya, ada realitasnya. Tapi jangan khawatirkan hal itu. Terjemahan yang lebih hurufiah bisa berarti berhentilah khawatir. Jadi pada waktu itu jemaat mungkin sedang khawatir. Saya yakin pun Anda juga sekarang sedang khawatir. Ada hal saja yang menjadi pikiran berkecamuk. Firman Tuhan mengatakan berhenti khawatir. Berhenti khawatir. Problemnya saudara, bagaimana berhenti khawatir? Ayat 6 tadi kalau lengkapnya, kalau saudara membaca tadi, mengingatnya, saya akan sedikit terjemahkan ulang. Tidak mengubah apa-apa, tapi hanya struktur kalimatnya, saudara sekalian. Dikatakan begini ayat ke-6. Jangan mengkhawatirkan segala sesuatu. Tetapi dalam segala sesuatu, ya kan? Jangan mengkhawatirkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ada. Bukan kamu abaikan, bukan kamu sangkali. Tapi jangan kamu khawatirkan. Jangan mengkhawatirkan segala sesuatu. Namun dalam segala sesuatu itu, biarlah permohonanmu diberitahukan atau dinyatakan kepada Allah dengan doa dan permintaan yang disertai dengan ucapan syukur. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat kesulitan hidup kita, problem hidup kita menjadi galau. Kita menjadi resah. Dan kemudian bisa menjadi khawatir. Dan khawatir itu artinya kita mulai dikuasai oleh problem itu. Kita mulai hidup agak lumpuh. Pikiran terlalu berkecamuk dengan hal-hal yang gelap, hal-hal yang berat, hal-hal yang susah. Kita mulai mungkin agak putus asa. Kita bisa biarkan seperti itu. Sampai mengapa kemudian orang gak bisa tidur. Karena energi untuk khawatir itu sebenarnya banyak membuat dia malah jadi belingsatan. Tidak bisa teduh, tenang, dan kemudian tidur. Mau gak mau ditolong dengan obat-obatan. Dan kemudian tergantung oleh obat, tambah khawatir lagi. Akhirnya sama sekali gak bisa tidur kalau gak ada obat. Problemnya besar, saudara. Mulai dari karena pikirannya dikuasai oleh kesulitan masalah itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini, sekarang kamu harus transfer, masalah ada, problem ada, kesulitan ada, keinginan, kebutuhan itu ada. Tetapi hal itu yang membuat kamu galau dan membuat kamu resah, kamu harus transformasi, kamu harus ubah menjadi apa? Menjadi permohonan kepada Allah. Menjadi dorongan untuk kamu menaikkan permohonan. Namanya permohonan, berarti memang karena kita ada kebutuhan. Bahasa dunianya karena kita ada kekhawatiran. Tapi justru kita disuruh jangan khawatir.
Dalam arti kamu jangan dimakan oleh isu itu, oleh masalah itu, oleh kesulitan itu. Tapi kesulitan itu ada. Kesulitan itu harusnya mendorong kamu menaikkan permohonan. Dan disitulah kemudian muncul mengenai doa. Masalah hidup, keinginan hidup, kebutuhan hidup, kekurangan, sakit penyakit, masalah-masalah itu jangan membuat kita khawatir. Tapi harus mendorong kita untuk berdoa. Bahkan digunakan 3 kata yang mirip-mirip. Permohonan, doa, dan permintaan. Saudara, itu sebenarnya adalah satu pengulangan kata untuk mempertajam, memperdalam. Betapa pentingnya energi yang tadinya bisa kita pakai untuk kekhawatiran sampai gak bisa tidur. Tapi itu dipakai mendorong kita untuk berlutut dan berdoa. Itu yang namanya menyetel pikiran kita. Punya masalah, pikiran kita kalah dengan doa, dengan permohonan, dengan permintaan. Nah, saudara sekalian, itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Namun tentu kemudian ayat ini ditutup dengan kata-kata yang sangat bagus. Orang Kristen tidak pernah meminta, berdoa, memohon seolah-olah orang yang putus asa. Meminta, memohon dan berdoa itu bisa seperti orang putus asa. Cuman hanya meminta, tidak ada harapan apapun. Enggak. Orang Kristen selalu berdoa dengan pengharapan, dengan iman, dengan kepercayaan, dengan sambil melekat pada diri Allah. Makanya dikatakan yang disertai dengan pengucapan syukur, thanksgiving. Luar biasa saudara, di dalam masalah itu mendorong engkau untuk berlutut, untuk berdoa, untuk memohon, untuk meminta. Namun engkau selalu harus ada iman dan keyakinan di dalamnya. Makanya engkau tetap bisa mengatakan, aku bersyukur padamu Tuhan, karena memang engkau dekat, engkau tidak meninggalkanku. Walaupun sekarang aku enggak melihat kamu sangat jelas, engkau ada di sini, engkau bersama dengan aku. Aku belum lihat tanganmu angkat aku dari masalah, aku tahu tanganmu ada di situ. Aku bersyukur, engkau tidak meninggalkanku. Saudara sekalian, sebenarnya itulah yang firman Tuhan inginkan. Mengubah energi yang negatif itu menjadi dorongan doa untuk yang positif. Doa, permohonan, permintaan, dan ucapan syukur. Makanya kenapa dalam surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaatnya selalu dikatakan kayak ayat 4 yang kita baca. Bersukacitalah, bersukacitalah. Gue lagi banyak masalah, gimana bersukacita? Jangan lupa, engkau punya masalah, engkau masih punya Allah yang lebih besar dari masalah. Engkau masih bisa bersukacita. Karena itulah doa, permohonan, dan permintaan tetap ditutup dengan ucapan syukur. Begitu. Saudara sekalian, artinya dalam kondisi hidup yang seperti ini, hati kita harus semakin berpaut dan berfokus kepada Allah yang dekat itu. Memang saudara, tadi saya mengatakan Allah itu dekat dengan kita. Tapi iya betul, kita belum mencapai langit dan bumi baru. Seringkali kita merasa Allah bisa jauh. Tapi kita kan percaya Allah dekat dengan kita. Karena itulah kita harus belajar untuk berpaut, untuk berfokus kepada Dia yang dekat itu. Jangan hanya mengeluhkan seolah-olah Allah itu tidak ada, Allah itu jauh. Enggak, Allah ada bersama dengan kita. Walaupun itu belum seluruhnya kedekatan Allah. Nanti kalau kalian membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, pasal 22, itu kisah mengenai langit dan bumi baru. Dikatakan Allah turun, Dia bertata di tengah kita, tidak perlu lagi bait Allah, Allah di tengah-tengahnya, tidak lagi sakit, tidak lagi kedukaan. Itu adalah satu persekutuan sempurna 100%. Allah itu betul-betul dekat, kita dibawa masuk ke dalam dirinya. Sekarang Dia sudah sangat dekat karena Dia sudah datang untuk menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi memang masih belum selesai. Nah, berarti Dia sudah ada di sini. Allah bukan absen, Allah present. Allah yang present inilah kepadanya kita bergantung, kepadanya kita berpaut, kepadanya kita berfokus. Dan mendorong kita untuk lebih mendekat, lebih mendekat, lebih mendekat lagi kepada Allah. Sampai nanti pengharapan eskatologis kita tercapai ketika Allah datang kembali untuk kedua kalinya menyelamatkan kita dengan sempurna. Saudara, dalam kehidupan ini jangan ada masalah kekhawatiran, kebutuhan, keinginan mendorong kita justru menjauh dari Allah. Mendorong kita justru semakin pikiran dan hati kita makin galau, makin kacau. Akhirnya kita terseret ke arah yang lebih negatif dan lebih menjauh dari Allah. Harusnya mendorong kita untuk berdoa, meminta, memohon, yang artinya kita berfokus pada Allah, berpaut pada Allah, dan kita lebih mendekat kepada Allah. Dan karena itu saudara, bagian ini ditutup dengan ayat ke-7. Ayat ke-7 mengatakan begini. Dan damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiranmu dipelihara di dalam Yesus Kristus. Mengapa itu sangat perlu dipelihara yang tadi itu? Karena gampang terseret kepada hal-hal yang negatif, yang gelap, yang buram, yang gak jelas. Anda mulai dengan resah, galau, kemudian menjadi khawatir yang kemudian menguasai hidup kita, menjadikan masalah mental dalam hidup kita. Pikiran kita menjadi sudah gak beres, hati kita menjadi sudah gak beres. Ini sekarang dialami banyak orang pada zaman ini. Bisa punya sikap hidup, ngomongan, perbuatan, tingkah laku yang aneh-aneh. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, kalau kita berpaut kepada Allah, problem ada, kesulitan ada, tapi dikatakan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah, shalom dari Allah, memelihara hati dan pikiran. Jadi saudara, kita melihat bagian pertama ini sedang bicara mengenai kebutuhan, keinginan yang memang tidak pernah bisa selesai, selalu ada. Tapi itu bisa mendorong kita kepada hal yang negatif. Atau itu juga mendorong kita berlutut dan berdoa, meminta, memohon. Kalau itu yang terjadi, maka kita belajar mendekat kepada Allah. Kita belajar untuk berpaut dan berfokus kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu. Bagian yang kedua dari firman Tuhan yang kita baca itu bicara mengenai kegalauan hati dan pikiran di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak pilihan-pilihan. Kita bukan hanya bicara lagi mengenai keinginan pribadi, kebutuhan pribadi, tapi kita bicara di tengah-tengah dunia yang begitu plural, begitu majemuk. Saya harus sekolah apa? Saya harus mendengar musik apa? Saya harus bergaul dengan siapa? Saya harus nonton film apa? Saya harus ambil jurusan apa? Saya harus berkarir apa? Saya harus memilih jodoh yang seperti apa? Itu sudah, itu juga bikin galau. Itu juga bikin pikiran hati kita bisa galau. Dan juga banyak orang bunuh diri gara-gara itu. Ya saudara. Karena memang hidup ini hidup yang menyajikan terlalu banyak pilihan. Zaman dulu hidup lebih sederhana karena pilihannya sedikit. Bahkan kadang cuma satu. Ya. Kalau mau nelpon ya pakai landline, satu aja. Kalau sibuk nunggu jam 9 malam baru nelpon. Jadi kan dulu kalau saudara seumuran saya, jangan pikir saudara kita tidak mengalami jam 9 malam ngantri di wartel untuk nelpon. Kalau sekarang, begitu banyak pilihan. Tapi justru membuat orang semakin bingung. Hidup ini banyak kesulitan, banyak masalah. Karena kebutuhan keinginan kita. Juga menjadi banyak masalah, banyak kegalauan terjadi. Karena hidup ini banyak pilihan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sekuler. Dunia yang duniawi. Apa yang harus saya masukkan dalam pikiran saya? Apa yang harus saya masukkan dalam hidup saya? Nah, di sini yang dikatakan di bagian kedua dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Pertanyaannya adalah begini saudara. Bagaimana aku harus hidup di tengah-tengah berbagai-bagai, misalnya ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, seni, gaya hidup, teknologi. Apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini? Saudara jangan berpikir pertanyaan moral atau etis seperti ini mudah. Seperti halnya masalah keinginan, kebutuhan yang sangat personal. Saudara sekalian, kita bergumul dengan hal itu. Ini juga menjadi satu pergumulan kita. Masalah moralitas, etika, mengenai masalah budaya, gaya hidup, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, teknologi khususnya. Website apa yang harus saya masuk atau tidak? Film apa yang harus saya nonton atau tidak nonton? Saudara, sebenarnya itu menjadi pilihan. Mengapa itu bisa menjadi pilihan? Karena orang Kristen punya standar hidup. Kayak tadi. Anda kalau punya masalah, kalau Anda tidak ingin memilih secara Kristiani, cukup langsung khawatir, langsung menjadi senior, kena mental, selesai hidup kita. Tapi kita memilih untuk menjadi orang yang mendekat kepada Allah. Kalau ini sama, kalau kita tidak memilih, kita menjadi duniawi dan mungkin kemudian berdosa, kemudian mungkin semakin jauh dari Allah.
Maka saudara sekalian, ketika diperhadapkan dengan kegalauan dan pikiran dalam hal ini, berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari ini yang penuh dengan pilihan-pilihan, firman Tuhan mengatakan begini saudara, di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8 dan ayat ke-9 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, kalau semua itu adalah kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa saudara yang pertama? Apa yang perlu engkau masukkan dalam pikiranmu? Dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Tidak semua yang ada di dunia ini suci, murni, mulia, benar, sedap didengar, manis. Enggak. Tetapi kita harus memilih. Memilih yang seperti apa? Yang tadi itu. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Kalau hal-hal itu adalah yang bersifat kebajikan, kalau hal-hal itu patut dipuji, artinya sesuatu yang memang brilian, elegan, pikirkan itu. Itulah yang menjadi hidup Kristenmu. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus ya, ini rasul yang berkata, lakukanlah itu. Tadi pikirkanlah, kedua lakukanlah. Apa ini saudara? Yang tadi yang pertama itu bicara mengenai kehidupan dalam dunia ini. Itu banyak hal-hal, ada yang baik, ada yang jelek. Moralitas, kehidupan keagamaan, etika, seni, ada yang buruk, sangat buruk, ada yang sangat bagus. Saudara sekalian, kalau kita lihat, perhatikan kata-kata ini yang kita disuruh pikirkan, itu yang ayat yang ke-8 ya saudara ya. Itu ada satu list, 6 nilai penting yang harus kita pegang. Pikirkan apa? Yang pertama, yang benar. Yang benar. True. Cari kebenaran. Bukan cari hoax, bukan cari kesalahan, bukan cari yang wrongs. Enggak, cari yang benar di dunia yang penuh dengan hoax kayak begini. Cari yang mulia, yang noble. Yang membuat hidupmu menjadi lebih hidup. Bukan yang merusakkan kamu. Saya kutip kalimat membuat hidupmu lebih hidup itu dari iklan rokok. Tapi itu gak noble walaupun dipergunakan kata itu. Karena rokok itu merusak hidup kita. Tapi ditipu dengan cara mengatakan membuat hidup terasa lebih hidup. Di ujung dari iklan itu, rokok membunuhmu. Mana mungkin membunuh itu bisa membuat hidup terasa lebih hidup. Itu gak noble. Itu bukan sesuatu yang mulia. Yang mulia itu seperti apa saudara? Orang berbuat baik, orang mengasihi, orang menyelamatkan, orang menolong orang lain. Kayak Ibu Teresa misalnya kayak begitu. Yang adil, bukan yang korupsi untuk mendapat, bukan dengan nyuap. Tapi yang adil, yang suci. Suci pengertiannya adalah murni. Bukan yang ada dosa-dosanya. Yang manis. Manis itu dalam terjemahan yang lebih tepat bahasa Inggrisnya pakai lovely. Yang menimbulkan rasa sayang, rasa cinta. Bahasa Mandarin tadi pagi saya dengar dibacakan keai, lovable, lovely. Lukisan yang lovely, musik yang lovely. Novel yang lovely, orang yang lovely. Saudara tahu itu pengertiannya itu. Kalau mau disebut manis boleh. Tapi mungkin pengertiannya lebih tepat indah, keindahan. Makanya kita ke Bali melihat keindahan. Kita nikmati, itu baik untuk dinikmati. Yang sedap didengar, yang mengagumkan. Ini bukan hanya soal musik yang sedap didengar, tapi perkataan atau perbuatan yang tersuarakan keluar dan membuat kagum. Tadi saya bilang Ibu Teresa, apa yang dia katakan kita gak pernah lihat dia itu seperti bersuara kepada kita dan kita kagum. Itu nilai-nilai penting. Di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini yang begitu banyak pilihan. Apa yang harusnya masuk ke pikiran kita?
yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang lovely, yang mengagumkan, yang sedap didengar. Carilah musik yang membangun hidup kita. Carilah film yang membangun hidup kita. Bacalah novel yang membangun hidup kita. Pikirkanlah sesuatu yang membangun hidup kita, bukan menghancurkan. Teknologi yang kita punya sekarang, teknologi digital misalnya, itu bisa sangat membangun kehidupan. Tapi pada pihak lain bisa sangat menghancurkan juga apa yang kita pilih. Firman Tuhan mengatakan itu. Nilai-nilai yang bagus. Jadi saudara, anak kita mau ambil jurusan apa, kita nanti mau karir apa, pikirkan apakah itu benar, mulia, adil, murni, lovely, sedap didengar atau mengagumkan. Atau hanya sekedar mau cari uang, mau cari enak, yang nafsu, yang berdosa, yang berlumuran dengan lumpur dunia. Hanya sejenak untuk merasa fly, tapi kemudian tertawan oleh obat-obatan. Jelas itu bukan sesuatu yang benar, adil, mulia, murni, lovely, dan mengagumkan, bukan. Saudara, sebenarnya perkataan-perkataan inilah yang menciptakan kebudayaan dunia. Orang mencari yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih benar. Tidak semua itu dilakukan oleh orang Kristen. Orang non-Kristen juga lakukan itu. Mencari yang lebih baik, lebih benar, lebih mulia, lebih indah. Makanya musik-musik juga banyak dihasilkan oleh orang-orang yang non-Kristen. Pertama kali ketika saya dikirim link YouTube Putri Aryani. Ketika dia mendapatkan Golden Buzzer. Saya pikir siapakah dia? Nggak pernah dengar. Tapi saya dengarkan. Kaget saya dengar suaranya. Gila, benar-benar itu suara yang luar biasa. Nanti pilih dia ya kalau dia masuk ke nggak tahu itu lomba apa ya, lupa itu AGT kalau nggak salah ya. Benar luar biasa. Aduh, dia pakai jilbab, maaf buta, tapi pianonya luar biasa. Suaranya betul-betul kayak suara malaikat, saudara. Aduh, ampun Anda. Saya merasa suaranya nggak kalah dari Mariah Carey atau Celine Dion. Bahkan mungkin lebih bagus karena sangat murni terdengarnya. Mengangkat hati. Itu. Tetapi firman Tuhan tidak selesai di ayat yang ke-8. Firman Tuhan diteruskan ke ayat 9. Kita tidak hanya berhenti di kebudayaan umum, belajar standar umum, standar moralitas umum, keindahan umum, kebaikan umum, kebenaran yang umum. Enggak. Ayat ke-9, saudara perhatikan apa yang dikatakan di ayat ke-9 tadi. Ya, disebutkan juga dengan cara penekanan-penekanan untuk menguatkan, kalau tadi kan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Kalau yang 9, saudara sekalian, ayat ke-9 dikatakan apa? Saya akan baca lagi ya. Yang kamu pelajari, yang kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu lihat. Itu penekanan. Saudara, dengan seluruh dirimu, otakmu, panca inderamu, engkau terima ajaran, engkau dengar ajaran, engkau pelajari, engkau lihat. Dari siapa? Dari Rasul Yesus Kristus. Bukan lagi dari kebudayaan umum, tapi dari Rasul Yesus Kristus. Makanya saya mengatakan kalimat ini, yang kamu terima, yang kamu pelajari, yang kamu dengar, yang kamu lihat, itu adalah mengenai pengajaran rasuli dan kesaksian hidup rasuli. Para rasul mengajarkan itu kepada kita karena Yesus Kristus menyampaikan melalui mereka untuk kita. Petrus, Paulus dan lain-lainnya menyampaikannya untuk kita. Mengenai apa? Kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi hanya belajar filsafat, budaya secara umum, ilmu pengetahuan umum, teknologi, seni dan sebagainya. Itu semua baik. Ambil yang baik-baiknya, ambil yang mulianya, ambil yang indah-indahnya. Untuk menjadi berkat buat kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Namun itu kebudayaan umum. Jangan lupa tetap kembali kepada standar tertinggi firman Tuhan. Maka dikatakan perbuatlah, lakukanlah apa yang kamu sudah dengar, apa yang kamu sudah lihat, apa yang kamu sudah terima, apa yang kamu sudah pelajari. Lakukan itu. Paulus ingin mengatakan, aku sudah mengajarmu, engkau sudah mendengar dariku, engkau sudah menerima dariku. Bahkan engkau sudah melihat hidupku sebagai teladan buatmu. Itu adalah standar kebenaran rasuli, itu lakukan.
Jadi saudara, ketika kita mulai goyang, mulai tidak tahu apa, mulai bingung, mulai mau cari tahu apa yang harusnya saya pilih, kebenaran firman Tuhan. Yang tadi itu standar umum. Di dunia ini banyak yang indah, banyak yang bagus, banyak yang mulia, banyak yang noble, banyak yang mengagumkan. Saudara, enggak salah kalau kita ambil itu, kita nikmati, kita hidup di dalam menikmati semua yang Tuhan berikan melalui semesta ini. Tetapi tetap ada ukuran yang sangat pentingnya, yaitu pengajaran firman Allah untuk kita. Lakukanlah itu. Maka kemudian bagian ini ditutup dengan 9b. Ya saudara, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sama kan saudara tadi ya. Yang pertama bagian kebutuhan hidup pribadi. Keinginan hidup, kebutuhan hidup, kekurangan kita, sakit penyakit kita. Mendorong kita untuk berdoa. Mendorong kita mendekat kepada Allah. Mendorong kita untuk berpaut dan fokus kepada Allah. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala pikiran itu menjaga, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam hidup kita sehari-hari seperti ini, di tengah karir kita, di tengah studi kita, di tengah keluarga kita, di tengah berbagai hobi, kita mau tahu apa yang harus saya lakukan. Kita mungkin bingung. Carilah nilai-nilai kebenaran yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi lebih dari itu, carilah firman Allah untuk menjadi standar hidupmu. Maka damai sejahtera Allah, Allah yang adalah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang tadi pertama akan memelihara kamu, memelihara hatimu, pikiranmu, meneduhkan engkau, menolong engkau. Yang kedua ini menyertai engkau, dekat dengan engkau, being present for you, untukmu. Damai sejahtera Allah. Allah itu sendiri yang sumber damai sejahtera beserta dengan engkau. Sehingga engkau bukan sebagai anak yang tidak lagi ada tuntunan. Domba yang tanpa gembala, layang-layang yang putus di tengah-tengah dunia yang berbagai banyak pilihan dan kekacauan ini. Enggak. Juga bukan orang yang dimainkan oleh hati, emosi, pikirannya sendiri. Tapi dituntun, dibimbing oleh kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Jadikan berkat yang kekal dalam diri kami. Di tengah-tengah hidup yang penuh dengan kebutuhan, penuh dengan keinginan, penuh dengan cita-cita yang belum tercapai. Banyak membuat kami menjadi khawatir, tapi tolong kami. Kami ingin mendorong diri kami justru bukan menjadi khawatir, tapi menjadi orang yang berdoa. Menaikkan permohonan, permintaan dan doa dengan ucapan syukur kepada Allah. Kami percaya dengan itu, janji-Mu mengatakan damai sejahtera-Mu menyertai kami. Demikian pula dalam kehidupan dunia saat ini yang begitu banyak pilihan, yang begitu plural dan majemuk, begitu banyak moralitas, etika, begitu banyak gaya hidup, begitu banyak pilihan teknologi, begitu banyak pilihan-pilihan apa yang kami tonton, kami dengar, kami makan, kami minum. Tolong kami Tuhan untuk betul-betul sungguh-sungguh kami bisa belajar dari nilai-nilai yang indah, kebenaran-kebenaran, kebaikan, keadilan, keindahan. Dan lebih dari itu belajar dari nilai-nilai firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi kami. Dan dengan demikian sesuai dengan janji-Mu, Allah sumber damai sejahtera itu pasti menyertai kami. Mungkin betul ada saatnya kami kacau, kami galau. Mungkin ada saatnya kami bingung mau milih ini atau melakukan itu. Tapi Tuhan, kalau damai sejahtera-Mu ada untuk kami, maka kami percaya akan lebih banyak dalam hidup kami bisa melakukan apa-apa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa-apa yang baik dan yang benar. Apa-apa yang mulia dan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam secara kekal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.